Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Tapi sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau menyerahkan pendalaman Alkitab dalam tangan Tuhan. Terangi hati kami hingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menjadi way of life bagi kami sekalian. Seluruh acara sepanjang 1 jam kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan dengan Yakobus pasal 4 ayat 9 bagian A. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Ya, jadi ada 3 istilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama kemalanganmu, dukacitamu, dan yang ketiga merataplah. Nah, kita akan bicarakan satu persatu. Kata kemalangan itu berasal dari istilah bahasa Yunani yang disebut dengan talaiporeo. Ya, sekali lagi talaiporeo. Nah, apa arti talaiporeo? Itu menunjuk pada zaman dulu, menunjuk pada pasukan yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan menuju kepada pertempuran. Talaiporeo itu menunjuk pada pasukan yang di musim dingin tidak mendapat tempat untuk bernaung, bersembunyi, menghadapi musim dingin yang berat. Jadi berarti talaiporeo itu mengandung 2 kesukaran yang dialami oleh pasukan. Habis perbekalan, makan, minum itu sulit atau sedikit. Yang kedua, ketika musim dingin mereka tidak bisa berlindung dalam rumah-rumah karena tidak ada rumah-rumah di sepanjang perjalanan. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi ini situasi yang sulit, yang berat, yang dialami oleh pasukan. Nah, gambaran yang mirip dengan definisi dari talaiporeo itu bisa kita temukan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu. Berhenti di sana. Jadi latar belakang ayat ini adalah ketika Daud beserta pasukannya 600 pria yang menjadi pasukannya itu meninggalkan daerah Filistin. Daerah Filistin di mana ada Raja Akhis. Nah, dia kembali ke Siklak, ke kampung, ke tempat atau kota di mana istri, anak, orang tua tinggal di sana. Alkitab mengatakan perjalanan dari daerah Filistin menuju kepada Siklak itu membutuhkan kira-kira 3 hari perjalanan kaki. Lalu ketika pasukan itu sampai ke Siklak, mereka sangat terkejut. Karena mereka melihat semua rumah yang mereka miliki, yang mereka tempati, sudah hangus terbakar. Lebih mengejutkan lagi, anak istri itu dibawa tertawan oleh pasukan Amalek. Ternak juga dijarah. Lembu, domba, keledai, onta, semuanya dijarah. Hingga itu merupakan kota yang kosong. Tidak ada apa-apa. Nah, Alkitab mengatakan ketika mereka menemui keluarga mereka itu ditawan oleh bangsa liar. Mereka menangis. Alkitab mengatakan sampai tidak bisa mencucurkan air mata lagi. Karena begitu beratnya
duka cita yang mereka alami. Jadi dengan lain kata, secara fisik mereka capek karena 3 hari mereka ada dalam penjala. Yang kedua, mereka mengalami pukulan mental. Istri, anak dibawa terjara. Rumah tempat mereka bernaung habis dibakar. Harta mereka, ternak dibawa. Ada bertubi-tubi masalah datang. Baik masalah keluarga, masalah harta, numpuk. Fisiknya baru saja capek, 3 hari perjalanan. Lalu ada peristiwa yang memukul mental mereka. Istri, anak, rumah, ternak, habis. Itu sebabnya ketika Daud meminta petunjuk Tuhan, Tuhan berkata, kejar. Lalu 600 itu berupaya mengejar. Cuma ada 200 orang ketika sampai di Sungai Besor. Mereka tidak mampu meneruskan perjalanan. Terlalu capek. Capek fisik, capek mental. Yang meneruskan perjalanan 400 orang itu. Nah, saya mau sampaikan. Seperti 200 orang yang terlalu capek secara fisik, terlalu berat mental mereka terpukul, hilang istri, anak, dan orang tua. Itu yang Alkitab katakan di dalam ayat tadi, talaiporeo. Jadi itu yang dialami oleh Daud dan pasukannya. Itu menggambarkan talaiporeo. Nah, saya mau lanjutkan lagi. Di dalam perjanjian baru, istilah talaiporeo itu dipakai di dalam Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi ini pengakuan dari Paulus. Nah, kata manusia celaka itu yang namanya talaiporeo. Ya, sekali lagi ya, kata aku manusia celaka itu bahasa Yunania talaiporeo. Nah, di sini talaiporeo tidak dihubungkan dengan beban hidup yang berat, tidak. Tetapi dihubungkan dengan dosa yang menguasai manusia dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari Roma pasal 7 itu, nanti kita akan menemukan keluhan dari Paulus. Dia berkata, aku memikirkan yang baik, aku berniat yang baik, tetapi yang buruk, yang jahat yang aku lakukan. Jadi ada sebuah kekuatan yang namanya kuasa dosa yang ada dalam tubuh Paulus, yang mendorong dia untuk tidak melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya. Paulus berusaha mengatasi tetapi gagal. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-24 dia berkata, aku manusia celaka. Itu artinya talaiporeo. Jadi talaiporeo sekali lagi tidak dihubungkan dengan kesulitan hidup kita di dalam menghadapi ekonomi, penyakit, atau bencana. Tetapi lebih dihubungkan dengan kuasa dosa yang menguasai hidup kita. Dan kita kemudian berusaha untuk melepaskan diri tetapi tidak mampu. Nah, ketidakmampuan kita dan penderitaan kita menghadapi cengkeraman dosa itu digambarkan seperti pasukan yang kehabisan perbekalan. Dan yang kedua,
Di tengah kehabisan perbekalan, mereka tidak punya tempat bernaung di musim salju. Jadi dengan lain kata, Paulus memberi tekanan bahwa kuasa dosa itu begitu hebat. Hingga dia tidak berdaya. Dan dia mengutuki diri sendiri. Aku manusia tak celaka. Aku tidak mampu mengatasi. Tapi kemudian dia lanjutkan dengan ayat 25. Tapi aku bersyukur pada Allah karena Yesus menebus dosaku, menolong aku untuk mengatasi kuasa dosa itu. Hingga aku bisa hidup benar di hadapan Allah. Itu saja mengenai bagian pertama ini. Berarti talai polio itu adalah sebuah kemalangan. Iya. Istilahnya kan di dalam Yakobus itu dasarnya adalah kemalangan, talai polio. Berarti yang dimaksud sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang menyadari bahwa kuasa dosa itu sangat kuat begitu ya Pak Gunawan ya. Ya, mungkin ini sebuah pemikiran yang perlu kita sadari, yang perlu juga menjadi pola pikir kita bahwa kita nggak boleh main-main loh sama dosa begitu ya. Karena dosa itu sekali mengikat kita, maka ikatannya itu begitu kuat sehingga orang bisa merasa aku malang banget nih gitu ya. Tidak berdaya. Tidak berdaya, bukan karena masalah hidup tetapi karena dia menyadari bahwa dosa itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya, membuat hidupnya menjadi malang. Berarti kita perlu begitu ya Pak Gunawan ya. Tidak menganggap remeh dosa begitu. Betul. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan pertanyaan ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang hidup dalam dosa, tapi tidak merasakan hebatnya dosa. Nah itu pertanyaan kenapa? Nah saya hanya memberi gambaran saja. Jadi kepada orang yang masih hidup, kalau dia diletakkan telentang lalu ada 100 kilogram barang ditaruh di dadanya, dia tentu akan sesak napas. Belum tentu dia tahan menghadapi 100 kilogram itu. Tetapi kepada mayat yang sudah tidak bernafas, yang sudah tidak ada kehidupan, kita taruh 100 kilogram. Mayat itu tidak ada komen apa-apa, tidak merasakan beratnya beban yang ada di dadanya. Nah ini menunjukkan ketika orang percaya, kering rohani, mati rohani, maka hebatnya dosa yang mencengkram dia tidak rasa. Tapi ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, apalagi sering berhadapan dengan hadirat Tuhan, dia akan rasa. Ini kok, aku kok jadi begini gitu. Buat orang yang mati rohani yang seperti itu nggak ada masalah gitu. Tapi buat orang yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, ini aku kok gimana kok gagal ya gitu. Aku kok enggak bisa menang ya gitu. Jadi saya bisa kasih contoh seperti Nabi Yesaya dalam pasal 6 itu kan sebetulnya kelemahannya bukan dalam perbuatannya cabul atau kemudian mencuri atau kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Dia cuma di dalam kata-kata, dia di dalam ngomong itu dia nggak benar gitu. Tapi walaupun nggak benar kan setidak benarnya dia itu senapi gitu. Mestinya omongan itu tidak seberapa berat. Tapi ketika berhadapan dengan hadirat Tuhan, dia berkata, aku najis bibir gitu. Jadi itu masalah berat dan ringan itu relatif gitu. Bagi orang yang kering rohani, aku kok enggak rasa apa-apa ya gitu loh. Tapi buat orang yang punya kehidupan spiritual yang baik, dosa sekecil apapun terasa itu besar. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Dia mengeluh, aku gagal. Gitu.
Itu penjelasan saya. Pak Gun, apa itu berarti yang dimaksud begini ya? Paulus kan dia bilang ketika dia menyadari bahwa dirinya berdosa, dia bilang aku ini manusia celaka. Yeah. Ya, yeah. Manusia celaka. Jadi dia merasa bahwa dosa itu begitu apa ya, membuat dia merasa tidak layak begitu. Yeah. Tetapi kenapa ya Pak Gunawan ya, ada orang yang seperti Paulus ketika dia berdosa, dia merasa bahwa dia seperti orang yang celaka gitu. Sementara ada orang yang dia berbuat dosa mungkin kadar, dalam tanda kutip ya, kadar kejahatannya mungkin sama atau melebihi Paulus. Tetapi dia nggak merasa dia sebagai orang yang celaka, dia merasa biasa-biasa aja. Itu berarti penjelasan Pak Gunawan tadi berkaitan dengan soal mati rohani begitu. Iya betul, kering rohani, mati rohani, hingga dosa itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberi tekanan dalam hidup. Kan sebetulnya talaiporeo itu menunjukkan pasukan yang pasukan yang gak bisa makan itu sendiri sudah sebuah penderitaan, apalagi di musim dingin. Tidak ada rumah untuk bernaung. Wah itu sudah lapar, haus, lalu tidak. Nah penderitaan seperti ini yang dirasakan oleh Paulus. Seperti dia gak berdaya, lalu tidak ada jalan keluar. Nah tapi kemudian ayat yang ke-25 dia berkata, aku bersyukur Yesus menjadi pelepasku. Itu. Berarti makin lama ketika seseorang membiarkan ada dosa di dalam dirinya, kemudian dia tidak membereskan di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat dia makin lama makin hilang kepekaannya. Kira-kira begitu. Iya. Jadi dia sudah tidak, jadi mungkin untuk pertama kali dia rasa seperti saya itu kok gini ya. Tapi ketika dosa itu diulang, akhirnya kepekaan itu hilang. Seperti gini, ketika untuk pertama kali saya melakukan misalnya korupsi kecil-kecilan, saya merasa berdebar-debar, gak sejahtera. Ya. Gimana ya, mungkin tidur juga susah. Tapi kalau itu saya ulang beberapa kali, akan tiba sampai sebuah titik di mana saya melakukan hal yang sama tanpa perasaan apa-apa. Tidak ada rasa dosa, tidak ada rasa bersalah. Jadi memang yang dijaga harus kepekaan kita dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita bisa rasakan hebatnya dosa. Dan ini yang menyebabkan kita kadang-kadang tidak bisa menghargai karya Kristus. Karena kita merasa dosa itu cuma gitu aja gitu. Oh tapi kalau orang-orang yang model Paulus ini rasa dosa itu luar biasa hebatnya mencengkram. Jadi memang dengan lain kata ada dua golongan orang percaya yang percaya tetapi tindakannya itu bolak-balik ngulang kesalahan. Lalu dia tidak lagi melihat dosa itu sesuatu yang mengerikan. Tapi begitu orang itu dekat dengan Tuhan, peka. Sedikit perkara, aku kok bisa kayak gini gitu. Jadi itu memang tergantung orang per orang. Bukan berarti besar atau kecilnya kesalahan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kemudian hati nurani kita menuduh kita, maka kita harus segera merespon hati nurani itu, kemudian kita berhenti berbuat dosa, kira-kira begitu. Karena kalau tidak, itu akan menumpuk sehingga menyebabkan kita menjadi tidak peka terhadap teguran Roh Kudus, dan kemudian dosa itu makin mengikat kita, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah sekarang kita menginjak pada kalimat yang kedua. Kan kalimat kedua itu berkata begini. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita. Nah kata berduka cita itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata
penteo atau penten. Itu hanya masa kata benda dan kata sifat aja. Ya. Nah, apa itu penten? Penten itu adalah duka cita yang begitu dalam hingga tidak bisa disembunyikan dari raut wajah dan sikap seseorang. Itu seperti seseorang yang kehilangan orang yang paling dicintai. Apakah orang tua kehilangan anak yang dicintai? Apakah itu suami kehilangan istri, istri kehilangan suami? Orang yang begitu dicintai itu hilang. Kita atau meninggal, kita itu apa ya? Orang lihat kita enggak usah tanya, ini pasti orang ini ada problem, ada kedukaan. Tapi memang ada orang-orang yang masalahnya itu tidak berat. Ada masalah, tapi tidak berat. Hingga dari raut wajah itu tidak kelihatan dia tertekan, dari wajah tidak kelihatan dia habis menangis dan sebagainya. Ya, jadi ada dua ya, kesusahan yang berat, kesusahan yang ringan. Yang ringan kita tidak bisa lihat. Ada masalah? Enggak, semua baik-baik aja gitu. Tapi ada orang yang tidak bisa menyembunyikan kedukaannya. Dia mau berkata, saya tidak ada masalah, tapi orang tahu. Orang ini ada dalam keadaan tertekan. Gitu. Nah, penten sekali lagi itu duka cita yang tidak dapat disembunyikan. Nah, contoh dalam Alkitab itu kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 33 ayat dan 35. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentu Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyak jubahnya lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh bapaknya. Jadi ketika Yakub mendengar bahwa anaknya sudah tidak ada. Lalu 10 anak menunjukkan jubah yang mahal itu. Sudah robek, berdarah. Dia berkata, anakku dimakan binatang buas. Lalu kita lihat reaksinya atau responnya. Dia berkabung berhari-hari lamanya. Ya. Dikatakan berkabung itu kan seperti orang yang memakai kalau sekarang mungkin kalau dulu karung ya. Jadi pakaian yang kasar itu dikenakan. Lalu kadang-kadang juga ada abu di atas kepala. Lalu menghindari makanan dan seterusnya. Ya. Itu berhari-hari. Tapi statement di dalam ayat 35, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Artinya masa berkabungnya tidak akan berhenti sampai ia meninggal. Lalu di alam roh dia berjumpa dengan Yusuf. Jadi ini jelas kedukaan yang luar biasa hebatnya. Nah, saya mau lanjutkan. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru ada janda dari kota Nain. Itu keluar kota Nain berjumpa dengan Yesus. Janda itu sudah kehilangan suami karena dikatakan janda. Yang kedua, dia kehilangan satu-satunya anak. Lalu ada kedukaan yang begitu besar. Sambil berjalan, ibu ini menangis. Itu yang disebut penten. Kedukaan yang tidak dapat disembunyikan. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian yang selanjutnya.
Lalu penten itu dihubungkan dengan apa? Gitu. Ternyata penten itu tidak dihubungkan dengan urusan-urusan jasmani. Misalnya perusahaannya mundur, perusahaannya bangkrut, lalu anaknya terlibat dalam narkoba, lari dari rumah, bukan urusan-urusan jasmani. Nah, penten itu dihubungkan dengan dua hal. Yang pertama, duka cita atas dosa-dosanya sendiri. Nah, itu kembali yang tadi saya sampaikan. Itu tergantung kepekaan kita. Kita bisa merasakan dosa itu cuma biasa-biasa. Atau dosa itu begitu hebat. Hingga itu membuat kita berduka cita. Jadi respon kita terhadap dosa, kalau kita jatuh dalam dosa, respon kita itu seperti apa? Nah, ini harus dibedakan ya antara berdosa dan akibat dosa. Kita menyesal itu karena dosa yang kita lakukan, atau kita menyesal karena dosa kita ketahuan oleh banyak orang. Itu dua hal yang beda ya. Kita menangis. Ya. Nah, saya baru saja membaca ada statement dari seseorang yang berkata kalau koruptor ketangkap itu hanya masa apes saja gitu. Artinya apa? Ini korupsi sudah bukan lagi sesuatu yang ini sudah menggejala di mana-mana. Hanya apes saja, nasibnya malang kok ketahuan gitu. Nah, ini orang sering takut akan akibat dosa daripada dosanya sendiri. Contoh yang luar biasa ada dalam Kejadian 39, itu mengenai Yusuf. Tidak usah kita baca. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia berkata, aku tidak mau. Pertama, yang berhak menjamah engkau ada suamimu. Dan yang kedua, aku tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Padahal itu ruangan itu kosong, nggak ada pelayan, tidak ada siapa-siapa. Tapi dia berkata, aku nggak mau berdosa sama Tuhan. Jadi apa ya? Sadar dosa itu hebat. Dan Yusuf tidak mau kecemplung di situ. Ya. Jadi merasakan hebatnya beban dosa yang dialami oleh diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah gereja kan ada yang namanya John Newton. Dia seorang saudagar yang memperdagangkan manusia. Jadi dia membawa orang-orang dari Afrika, kemudian dia jual ke Amerika, dia jual ke Eropa. Tentu dia jadi kaya. Ya. Dia banyak menyiksa banyak manusia. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sadar apa yang dilakukan itu begitu luar biasa jahatnya. Dulu nggak sadar. Nah, duka cita yang dialami oleh John Newton inilah yang menjadi parameter kita. Itu. Kadang-kadang karena kita tidak mengenal firman atau hati nurani kita dibutakan oleh dosa, kita tidak sadar akan beratnya dosa. Itu sebabnya John Newton kemudian menulis sebuah lagu yang menceritakan mengenai pengalaman hidupnya. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut Amazing Grace. Ya. Jadi dia di situ menyatakan dulu aku buta. Ya. Dulu aku itu maaf dalam bahasa kasar bajingan, aku itu orang rusak. Tapi oleh pengampunan Yesus Kristus, aku diselamatkan. Itu. Jadi yang pertama penten itu kedukaan yang dalam. Yang pertama itu berhubungan dengan dosanya kita sendiri.
Bukan soal bangkrut usaha kita, bukan dengan penyakit kita yang gak sembuh-sembuh, bukan. Tapi dengan hal-hal spiritual. Ini latar belakangnya adalah Yakobus pasal yang keempat, 4 ayat 9 ya. Sadarilah kemalanganmu dan berduka cita. Ya. Pak Gunawan, berarti yang dimaksud dengan penten atau duka cita di sini adalah kondisi di mana seseorang menyadari bahwa dirinya itu sangat berdosa. Iya. Ya. Jadi duka cita bukan karena dia sadar atau dia tahu bahwa akan ada dampak yang negatif terhadap apa yang dia lakukan. Bukan duka cita karena ketahuan oleh orang lain akibat perbuatan dosanya, tetapi memang dia benar-benar menyadari bahwa dosanya dia itu memang besar dan menyakiti hati Tuhan. Begitu. Jadi bukan berduka cita karena aduh nanti ketahuan orang lain nih nanti gimana, bukan. Kemudian dia susah hati, kemudian dia merasa nggak bisa tidur, jangan-jangan besok orang lain tahu, jangan-jangan besok ketahuan sama siapa begitu, sehingga kemudian dia merasa kurang nyaman gitu, merasa susah, bukan itu ya. Tetapi berduka cita dalam pengertian sadar bahwa dia sudah menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian kalau tadi Pak Gunawan menceritakan mengenai John Newton, itu juga berarti duka cita itu karena dia menyadari Tuhan itu udah begitu baik loh sama saya, Tuhan itu udah begitu luar biasa, anugerahnya besar, tetapi saya kok hidupnya seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Duka cita yang menyadari bahwa dia berdosa dan duka cita karena dia menyadari Tuhan itu udah begitu baik tapi kok aku nih begini sama Tuhan begitu ya. Betul. Jadi yang saya khawatir itu adalah ada orang-orang bukan takut akan dosa tapi lebih takut akan akibat dosa. Kalau ketahuan gimana? Kok pacarannya ke bapak saya, nanti kalau hamil gimana? Bukan itunya. Hubungannya yang jadi kadang-kadang kita temukan ada orang-orang yang bukan takut akan dosanya, tapi lebih takut akan akibatnya. Oh nanti aku ditangkap dimasukkan penjara. Loh, berarti kalau saya tidak korupsi kan bukan soal saya hidupnya saleh. Tapi karena saya takut kalau nanti ketahuan gimana. Nanti saya jadi malu, dimasukkan media. Lalu atau saya nanti masuk penjara. Nah, bahwa kita takut risiko saya kira baik daripada kita tidak takut akan risiko. Tetapi yang terbaik itu adalah kita takut akan dosa itu. Dosa itu begitu hebat, lalu kita bisa. Itu sebabnya saya boleh katakan orang yang dosanya itu masa lalunya hebat. Itu ucapan syukur kepada Tuhan itu lebih hebat daripada orang yang Kristen biasa. Yang dari kecil sudah ikut suka minggu, lalu di pemuda ikut kebaktian kaum muda, lalu ikut pelayanan. Bisa-bisa orang-orang seperti ini, kepekaan mengenai penebusan dosa itu enggak sedalam orang yang brengsek itu. Lalu terima Yesus. Ngerti ya? Jadi orang yang sudah dari kecil dididik itu rasanya kok aku hidupnya cuma kurang ini sama kurang ini aja gitu. Kan merasa dosa itu begitu hebat itu. Nah tapi kita melihat dari penten itu sebetulnya kalau kita sadar. Kita berjumpa dengan pribadi Yesus. Dengan hadirat Tuhan. Kita akan melihat sekecil apa dosa kita, sebetulnya itu besar di hadapan Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Yesaya. Gitu. Kita harus merasa berduka cita karena kita menyakiti hati Tuhan. Gitu ya. Karena kan ada seperti tadi di yang pertama, ada orang yang berdosa melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan yang melanggar firman Tuhan, tetapi dia nggak merasa apa-apa. Seharusnya sebagai orang percaya, ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan, itu harusnya membuat kita menangis ya, membuat kita berduka cita. Jangan sampai kemudian
kehilang kepekaan kita begitu. Ya. Jadi ini karena pada umumnya di negara kita kan ada fakta integritas, tidak mau korupsi. Gitu. Nah, itu cuma slogan gitu, tidak menjadi way of life. Nah, yang ngomong begitu itu justru beberapa yang ngomong di iklan itu masuk penjara. Jadi apa ya? Pendidikan hanya pendidikan untuk berbuat baik, hanya masuk di kepala. Tetapi itu tidak menjadi way of life, masuk di hati untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Cuma slogan. Gitu ya. Pak Gun, kata-kata duka cita ini kan sebuah kesedihan. Ya. Yeah. Sebuah kesedihan. Mungkin kita harus belajar untuk kita memiliki suasana hati yang sedih. Bukan karena kita kehilangan materi, bukan karena kita kehilangan hanya kehilangan orang yang kita kasihi atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan jasmani begitu. Tetapi kita sebagai orang percaya perlu memiliki duka cita yang dalam ketika kita mengintrospeksi diri kita, ketika kita merenungkan hidup kita, atau ketika kita malam hari kita kemudian mengadakan saat teduh bersama dengan Tuhan, kita introspeksi, kemudian kita sadar bahwa hari itu kita sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, kita harus merasa ada kesedihan yang luar biasa begitu ya. Ada duka cita yang luar biasa, bukan karena kita kehilangan harta, bukan. Tapi aduh aku kok gini ya, itu mungkin perlu ada di dalam kehidupan kita ya. Betul. Perlu benar-benar kita bergumul sama Tuhan, aduh minta ampun ya Tuhan, aku kok nyakitin hati Tuhan, aku kok bisa seperti ini. Karena ini saya rasa ini bukan duka cita yang biasa-biasa saja ya, tapi memang duka cita yang nilainya ilahi ya. Betul. Nilainya ilahi, bahwa kita sudah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu tidak membuat kita udah nggak apa-apa lah, dosanya kecil gitu. Atau kita juga nggak boleh ngomong, orang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar daripada apa yang saya lakukan, kita nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus jaga hati nurani kita sehingga kita tetap memelihara ada duka cita dalam tanda kutip ya, ini istilah duka cita ilahi begitu. Karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ini mungkin perlu ya Pak Gun, sehingga kita nggak kehilangan kepekaan terhadap dosa itu ya. Betul. Jadi memang surat Yakobus ini luar biasa menurut saya. Ya, makanya kita bahas sudah hampir 2 tahun tidak selesai karena isinya sangat dalam. Itu. Kita tidak temukan dalam kitab-kitab yang lain berita yang seperti ini dalamnya. Ada duka cita mengenai dosa kita sendiri. Yang kita temukan anaknya meninggal, seperti Daud, Absalom meninggal, dia menangis, kan gitu. Tapi bahwa ada duka cita atas segala kesalahan kita, walaupun tidak ada yang tahu, itu. Tapi kita merasa, wah ini sudah menyakiti hati Tuhan. Ini besar ini. Nah, ini besar itu yang tergantung kepekaan kita. Bukan tergantung dari besar kecilnya dosa. Kepekaan kita, makin kita peka dengan Tuhan, makin perkara kecil bisa kelihatan sangat mendukakan. Gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang sudah melakukan sebuah dosa, tapi dia sepertinya dalam tanda kutip seperti bangga begitu ya. Betul. Orang lain tahu, nggak menjadi masalah, orang lain tahu begitu. Dan dia merasa itu biasa-biasa aja begitu ya, sesuatu yang umum begitu. Ini berarti udah benar-benar mati kepekaannya atau hati nurani. Iya. Itu dalam bahasa Yunani ada yang istilahnya namanya asalgeia. Itu sudah tidak malu lagi berbuat dosa di hadapan orang banyak. Gitu. Udah istilahnya misalnya hubungan suami istri, hubungan intim itu kan harusnya privacy. Tapi dia dilihat orang nggak pusing. Jadi ada bahasa Yunani itu sungguh-sungguh sangat dalam gitu. Jadi kadang-kadang sukar untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi yang tadi itu perkara besar dia ada rasa sebagai dosa. Ada yang karena perkara kecil menjadi masalah. Aku kok mendukakan Tuhan.
Ya, kita belajar untuk menangis karena kita gagal untuk menjalankan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, nah itu. Makanya ini berita yang luar biasa itu. Ya. Nah, kita teruskan. Pengertian kedua dari pentein atau penteo itu bukan saja menangisi dosa kita dengan tangisan yang luar biasa, tetapi juga duka cita atas penderitaan orang lain. Ya. Jadi ini duka cita yang menyebabkan ada tangisan. Duka cita yang menyebabkan kita merasa terenyuh itu. Jadi kita bisa melihat di sini gimana ya saya harus jelaskan. Jadi ini penderitaan terhadap orang lain. Misalnya ini kan ada bencana di berbagai tempat, ada di Cianjur, ada di mana-mana lah ya. Di Bali ada gempa, ada banjir, di berbagai tempat ada. Lalu kita menggalang dana, lalu mengirim bantuan. Tapi maaf, dari sekian banyak orang yang mengirim bantuan karena kasihan, siapa yang duka citanya dalam seperti kehilangan anaknya sendiri? Jadi ini lebih kepada kadang-kadang itu program dari sebuah yayasan, sebuah gereja, sebuah badan. Nah ini penderitaan karena melihat orang lain diperlakukan tidak adil, itulah yang memunculkan tokoh-tokoh yang tidak bisa dilupakan di dalam sejarah. Kalau saudara pernah mendengar kata Abraham Lincoln, dia ada presiden Amerika. Nah salah satu impiannya adalah bagaimana orang-orang kulit hitam, orang negro, itu tidak lagi diperbudak oleh orang kulit putih. Nah itu orang negro itu kan kalau dulu itu dirantai loh, kaki, tangan. Pagi keluar, tetap ada dalam rantai. Lalu mereka kerja di perkebunan. Ya, lalu kemudian mereka sore balik lagi ke barak. Hidup mereka sangat menderita dan masa depan mereka sungguh-sungguh tidak jelas. Abraham Lincoln ada dalam duka cita yang dalam. Ia berjuang, dia berusaha untuk membuat sebuah aturan supaya perbudakan dihapus di Amerika. Dan ternyata Tuhan menjawab. Tuhan mengizinkan perbudakan dihapus oleh tanda tangan Abraham Lincoln sebagai seorang presiden. Walaupun itu dibayar mahal, ada dari kaum ekstremis yang memang tidak suka dengan penyamaan derajat, pembebasan budak, menembak dia sampai mati. Nah, orang yang punya duka cita, orang yang punya empati yang dalam, itulah yang disebut pentein. Itu. Nah, saya mau kasih sebuah contoh lagi. Di Amerika juga ada seorang yang bernama Martin Luther King. Nah, sebetulnya kata Martin Luther itu ada tokoh reformator di Jerman. Ya. Nah, orang tua dari Martin Luther King ini mimpi anaknya itu bisa melakukan reformasi. Dan ternyata harapannya terkabul. Martin Luther King melihat tidak ada kesamaan derajat. Jadi perbudakan sudah dihapus. Tetapi ada sekolah orang kulit putih, sekolah kulit hitam. Ada restoran kulit putih, ada restoran kulit hitam. Orang kulit hitam tidak punya hak untuk masuk dalam kendaraan yang sudah dipenuhi oleh orang kulit putih. Tidak
ada persamaan derajat. Nah itu yang diperjuangkan. Kalau Abraham Lincoln kan dari perbudakan menjadi manusia merdeka. Tapi setelah menjadi manusia merdeka, ini masih diperlakukan seperti tidak sederajat dengan orang kulit putih. Itu sebabnya banyak kalau ada urusan-urusan mereka ketangkap melakukan kriminal, kadang-kadang kita dengar beritanya mereka diperlakukan dengan kejam. Karena memang mereka dianggap tidak sederajat dengan orang kulit putih yang pada umumnya menjadi tentara. Nah, Martin Luther King berhasil memperjuangkan supaya ada kesetaraan kulit hitam dan kulit putih. Nah, duka cita yang dalam. Dan kemudian ada action. Itulah Penten. Jadi kita melihat dari kisah ini, Penten itu memang mendasari duka cita kepada orang lain atau duka cita mengenai dosa kita sendiri. Itu penjelasan saya. Berduka cita di sini berarti empati ya? Ya. Empati terhadap nasib orang lain. Penderitaan orang lain. Ya. Dan kita juga tentu harus belajar ya Pak Gun ya. Untuk berempati terhadap orang lain. Betul. Yeah. Ketika kita diberkati, kita melihat ada orang yang tidak diberkati, kemudian bagaimana sikap kita. Yeah. Ya, jadi ada empati ketika orang lain mengalami ada bencana, ada kesulitan, kemudian kita bertindak seperti apa. Yeah. Apakah kita berempati atau tidak. Tetapi bukan cuma sekedar kita berempati, tetapi mungkin kalau kita mendengar tadi cerita dari Martin Luther King, berarti empati yang sedemikian rupa yang mendorong dia untuk bertindak. Bukan cuma bertindak tetapi bertindak sedemikian rupa sampai dia harus bayar harga yang sangat mahal untuk menunjukkan bahwa dia berduka cita atas orang lain. Begitu. Sampai dia juga ditembak mati. Iya, sampai dia harus mati karena memperjuangkan kesetaraan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Begitu ya. Jadi memang kita juga harus belajar untuk bukan cuma ngomong begitu ya. Aduh kesian ya, aduh begini, aduh kok begitu. Tapi kita harus bertindak seperti apa. Iya. Jadi begini ya, jadi tindakan itu sendiri sudah baiklah kalau ada perhatian. Tapi kalau kita mau alkitabiah, mesti itu disertai dari hati yang merasa ngenesnya merasa sedihnya orang yang sedang kehilangan rumah, kehilangan anak karena bencana. Nah itu kita bisa ngerasain sendiri gitu loh. Jadi dianya kasihan gitu, terus kemudian ayo kita galang gitu. Itu baik. Ya, itu baik daripada apatis, nggak ambil bagian apa-apa. Tapi yang lebih baik adalah kalau bukan saja itu, tetapi ada memang dorongan dia seperti merasakan sendiri kalau saya ada di tempat orang itu seperti apa. Lalu kemudian muncul bantuan, empati, tindakan tertentu. Kalau misalnya kita melihat atau mungkin kita sendiri menyadari sebagai tadi yang Pak Gunawan katakan ada orang-orang yang justru apatis begitu. Ini kira-kira sebabnya bagaimana Pak Gunawan? Kenapa dia biasa seperti itu dan kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita mau belajar firman Tuhan kan ngajarin kita harus berduka cita terhadap penderitaan orang lain dan kemudian kita bertindak sesuatu. Tetapi di dalam kenyataan kan ada orang-orang yang hidup buat dirinya sendiri. Betul. Ya. Dia tidak mau peduli dengan orang lain, entah dalam soal memberi, dalam bentuk materi atau dalam bentuk tenaga, pemikiran dan sebagainya. Ada orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Ya, ini kira-kira bagaimana Pak Gun? Orang ini tidak menyadari bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kodratnya itu suon politikon, harus bermasyarakat, saling menolong. Kan di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau seorang diri, itu ada. Artinya perlu orang lain yang membantu dan sebagainya. Nah, ini ada sikap tanda kutip egois ya. Jadi gini,
Mungkin kalau egois terlalu tajam. Jadi gini, prinsip orang ini gini. Kalau aku susah, aku nggak mau ngurusin orang lain. Tapi kalau kamu susah, jangan ngurusin aku. Jadi egonya itu, nah ini omongan dari orang yang sudah mapan. Gitu. Aku nggak perlu yang lain kok. Ya, tapi kamu jangan ngurusin aku. Aku juga enggak minta bantuan kamu. Gitu. Jadi ini apa ya? Apa ini bisa dibilang egois atau tidak sadar bahwa ketika kita diberkati, sebagian dari berkat kita seharusnya mengalir kepada mereka yang nasibnya tidak beruntung. Itu. Dia tidak sadar itu. Akan tanggung jawab, akan berkat yang Tuhan beri. Ini punyaku kok. Ini keringetku kok. Aku kerja pagi siang malam. Enak aja. Ya gitu. Mereka minta bantuan. Gitu. Jadi memang ada apa ego yang kuat ya. Merasa harta itu punyanya sendiri, orang lain itu bukan urusannya dia. Nah, ini yang seperti di kota yang lebih besar dari kota Semarang kadang-kadang karena rumahnya gede, tetangga kiri dan tetangga kanan jangan punya perhatian. Saling bersapa, saling berkenalan juga enggak. Jadi ini orang apa ya? Mungkin materialistis yang memikirkan diri sendiri aja. Pokoknya aku enggak kekurangan, aku enggak mau nyusahin orang lain. Kalau aku susah, aku urus sendiri. Tapi kalau kamu susah, ya kamu atur sendiri. Roh semacam ini sangat berbahaya. Ini yang Paulus bilang, sadarilah bukan cuma kemalanganmu tetapi berduka cita. Yeah. Kalau kita menyadari bahwa kondisi kita seperti yang tadi Pak Gun bilang, kamu nggak usah ngurusin urusanku ya, aku juga nggak mau ngurusin urusan kamu. Yeah. Itu kan benar-benar orang yang sebenarnya hidup buat diri sendiri, dia nggak peduli dengan orang lain. Nah, berarti kalau kita menyadari, kita mendapati kondisi kita seperti itu, atau kita tidak bisa berempati terhadap orang lain, berarti kita harus berduka cita. Terhadap kondisi kita yang seperti itu. Ya. Betul. Dengan tanda lain kalau kemudian kita tahu dan kemudian kita memang harus merubah begitu. Kita tidak boleh hidup buat diri sendiri. Betul. Jadi ini bukan cuma bicara soal materi, tetapi apapun yang bisa kita lakukan, kenapa enggak gitu loh. Kenapa kita tidak saling tolong menolong? Karena gini loh, tidak ada kehidupan di mana kita jaya untuk selamanya, enggak ada. Kita hidup itu seperti roda mutar. Ada saatnya di atas, ada saatnya kita di tengah, tapi ada saatnya di bawah. Ketika kita menaburnya itu egois, yang nanti kita tuai nanti, orang juga tidak akan peduli sama anak keturunan kita. Itu. Ya biarlah dulu dia orangnya kayak gitu. Ya biar sekarang ngerasakan orang dunia berkata itu karmanya dia kan gitu. Ya, menabur dari sikap egois. Apa iya bahwa tidak ada kemalangan akan menimpa orang-orang begini? Bisa. Lalu kepada siapa dia harus nanti minta tolong? Dan gitu. Maka taburlah kebaikan selagi kita masih mampu menabur kebaikan. Ini. Lalu satu lagi supaya kita bisa selesai ya. Meratap itu kleio. Meratap ini mungkin bahasa Indonesia sudah cukup menjelaskan ya. Tidak hanya menangis. Kan kadang-kadang ada orang menangis cuma keluar air mata. Kalau meratap itu ada kata-kata yang keluar dari diri kita. Tapi itu kata-kata itu ekspresi rasa sakit, ekspresi rasa sedih yang ada dalam batin. Itu kleio. Jadi ada bukan nangis saja tetapi ada suara yang keluar menyatakan kepedihan hidup kita. Nah, kleio ini tetap bukan karena salah satu keluarga yang kita cintai meninggal atau usaha dari anak menantu kita gagal. Ini tetap berhubungan dengan yang nomor 1, nomor 2 tadi. Berhubungan dengan
paraporeo, lalu dengan penteng. Ya. Jadi ini Yakobus berkata, ketika kita betul sedih atas dosa-dosa kita bukan hanya menangis, tetapi mungkin kita harus meratap. Kalau kita melihat penderitaan orang lain, kita bukan saja sedih, tapi meratap, ada suara yang kedengaran. Nah, saya mau kasih contoh di dalam Esra 10 ayat yang pertama. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan sujud di depan rumah Allah, berhimpun kepada jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Nah ini, orang itu jemaat menangis keras. Kenapa? Mereka sadar kesalahan mereka. Ini kan orang-orang yang baru saja oleh kemurahan Tuhan dikembalikan ke kampung halamannya. Mereka itu menyadari bahwa mereka dan nenek moyang mereka bisa ada di Babel sebagai budak. Itu karena dosa-dosa mereka. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka bukan cuma sedih, mereka bukan cuma menangis, tapi meratap dengan suara keras. Itu yang namanya kleo. Dan ini berkaitan dengan dosa. Ya. Dan sayangnya orang percaya melakukan kleo itu hanya berkaitan dengan urusan pribadi yang sifatnya jasmani. Kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan apa yang dicintai. Tapi bukan mengenai dosa. Jadi menurut saya Yakobus ini luar biasa di dalam memberi pesannya. Ya. Menurut saya ini sangat dalam. Ya. Dan kadang-kadang orang percaya tidak melakukan itu. Nah, saya bacakan satu ayat lagi sebagai bagian terakhir. Dalam 2 Tawarikh 34 ayat 27. Oleh karena engkau telah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduk. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyak pakaianmu, menangis di hadapanku, aku telah mendengar demikian firman Tuhan. Ini mengenai Raja Yosia yang menyadari dirinya salah, berdosa. Nah itu. Tadi yang dikatakan itu ada kemalangan itu ya, seperti orang yang musim dingin tidak punya mantel, lalu kelaparan, kehausan. Nah, dia merasakan dosa itu begitu rupa. Lalu dia menyesal. Lalu puasa dan doa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengar segala tangismu. Aku memulihkan engkau. Nah, ini kira-kira gambaran mengenai 3 istilah yang tadi saya sampaikan. Berarti menyesali dosa-dosa, kalayo, itu hampir sama dengan talaiporeo. Menyesal atas dosa-dosa kita, kemudian merendahkan diri. Ini yang perlu kita lakukan ya, bukan menyembunyikan. Betul. Ya, tidak menyembunyikan, tetapi di hadapan manusia mungkin kita bisa menyembunyikan, tetapi kan nggak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan ya. Yang perlu adalah kita menyesal, kemudian merendahkan diri. Dan yang lebih luar biasanya adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dosa-dosa kita itu Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Iya, pemulihan terjadi dalam pemulihan terjadi. Ya. Kalau kita sembunyikan itu tidak, itu akan terus bertumbuh nantinya. Begitu ya. Dan itu mendatangkan bencana. Ya, mendatangkan bencana dalam hidup kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dosa itu bukan saja kena dalam diri kita, tapi kena juga dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ya, jadi itu dengan demikian selesai malam hari ini pendalaman Alkitab.
kita akan lanjutkan di tahun depan. Ya, tahun depan. Kita minggu-minggu depan sudah masuk dalam nuansa Natal. Kita berhentikan dulu. Nah, tahun depan di bulan Januari kita akan mulai lagi pendalaman Alkitab ini. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan pendalaman Alkitab ini dalam tangan Tuhan, biar apa yang telah kami sampaikan sepanjang 60 menit menjadi berkat buat siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.